Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Ada beberapa pertanyaan dari brosur Z. Yang pertama dari brosur halaman 4 di surat Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Luqman ayat 13. Pertanyaan, siapakah Luqman Hakim ini, Ustaz? Apakah ada hubungannya dengan keluarga Imran yang keduanya disebut dalam kitab suci Al-Quran? Apakah beliau-beliau ini termasuk nabi atau orang-orang yang mulia seperti Khulafaur Rasyidin, Ustaz? Itu hamba-hamba pilihan Allah, bukan nabi, bukan rasul, namun namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini Luqman ini seorang yang sangat soleh. Ibnu Jarir mengatakan Luqman ini dulu tukang kayu. Ibnu Abbas mengatakan Luqman ini seorang budak yang dimerdekakan oleh tuannya. Ada lagi pendapat yang mengatakan Luqman ini hidup sezaman dengan Nabi Daud. Apapun itu, satu hal yang jelas, Luqman ini hamba pilihan Allah, dan Allah telah memberi hikmah kepada Luqman. Coba diingat ayatnya itu, wa ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Surat Luqman surat ke-31 ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Bukan nabi, bukan rasul, tetapi diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, diberi hikmah oleh Allah. Dan Luqman ini hamba Allah yang terus meningkatkan rasa syukur kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, taat tunduk patuh kepada Allah, tidak pernah menyekutukan Allah. Jadi intinya Luqman ini seorang hamba Allah yang soleh. Ya, ada lagi. Halaman 4 masuk ke halaman 5. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.
Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Rum ayat 30. Mohon penjelasan pada kalimat maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Manusia itu dari manusia pertama sampai nanti yang terakhir itu diciptakan oleh Allah dimodali dengan fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu kesiapan, kemauan, serta kesanggupan untuk menjalankan agama tauhid. Itu fitrah. Jadi semua manusia Allah ciptakan dengan fitrah itu. Sehingga kalau ada manusia yang tidak mau beragama tauhid, berarti dia telah keluar dari fitrah penciptaannya. Semua manusia itu bekalnya sama, modalnya sama. Siap, mau, dan sanggup untuk beragama tauhid. Agama yang mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, itu fitrah. Dan penciptaan Allah kepada manusia selamanya begitu, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah. Sampai Fir'aun sekalipun itu diciptakan oleh Allah dengan fitrah. Tetapi pada akhirnya Fir'aun menjadi seorang pembangkang, seorang pendurhaka. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu, keluar dari fitrah kemanusiaannya. Manusia itu sudah tahu bahwa tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bukannya tidak mengetahui, tapi pura-pura tidak tahu karena mengikuti hawa nafsu. Orang yang hidup dengan hawa nafsu itu bukan berarti tidak tahu. Dia tahu tapi pura-pura tidak tahu, sehingga tidak mau tahu. Hidupnya terpimpin dengan hawa nafsu, keluar dari fitrah kemanusiaannya, fitrah penciptaannya, sehingga tidak mau lagi untuk beragama tauhid. Ya, ada lagi. Halaman 5 masuk ke halaman 6. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yakni keesaan Tuhan. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini
adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Mohon penjelasan dari ayat-ayat tersebut, Ustaz. Ya, jadi Allah itu, ini kan di ayat disebutkan wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Jadi keturunan Bani Adam ini itu dikeluarkan oleh Allah dari sulbi. Sulbi itu apa tak? Sulbi itu tulang yang di bawah tulang belakang, atau dalam bahasa kita tulang ekor. Jadi tulang ekor itu punya banyak keajaiban. Salah satunya proses terlahirnya manusia, proses penciptaan manusia itu salah satunya melalui tulang sulbi. Selain itu, tulang sulbi ini atau dalam bahasa hadis disebut al-ajabud dzanab, yaitu tulang ekor. Ini satu-satunya tulang manusia yang tidak bisa dihancurkan dengan apapun. Baik dipanaskan, dibakar, ditumbuk, dilindas, ini gak akan hancur. Sinyalnya tetap aktif. Dan dari tulang ini pula, di hari kiamat nanti, manusia disusun ulang. Kata Nabi, semua tubuh atau tulang anak Adam ini akan hancur dimakan tanah, illa azman wahidan, kecuali satu tulang. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Tulang apa? Al-ajabud dzanab, yaitu tulang ekor. Minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Dari tulang ekor itu manusia tercipta, dikeluarkan oleh Allah ya, dari tulang ekor itu. Kemudian darinya pula manusia nanti pada hari kiamat dibangkitkan, disusun kembali oleh Allah dari tulang ekornya. Dan tulang ekor ini, kalau zaman modern ini kan ada yang namanya CCTV. Tulang ekor ini akan merekam semua gerak-gerik manusia. Jadi Allah tanamkan CCTV pada tubuh manusia. Satu tulang namanya tulang ekor, tidak bisa dihanguskan, tidak bisa dihapus, tidak bisa dihancurkan. Maka pengawasan Allah terhadap manusia itu luar biasa, berlapis-lapis. Di samping Allah yang maha mengawasi, Allah utus malaikat-malaikatnya setiap saat untuk terus mengawasi hamba-hambanya, mencatat kebaikannya, mencatat keburukannya. Di samping itu, Allah tanam CCTV pada tubuh manusia, sehingga akan merekam semua apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh manusia, sehingga gak akan luput ucapan, perilaku, perbuatan, sikap manusia yang buruk maupun baik, tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah. Dan nanti pada hari kiamat, apa yang kita ucap,
apa yang kita lakukan akan dipertontonkan, dibuka blak oleh Allah. Ini loh ucapanmu, sikapmu, perbuatanmu selama kamu hidup di dunia ini seperti ini loh. Sampai kamu diseret ke neraka, yang kamu lakukan itu seperti ini, buka blak. Para pendurhaka mengatakan, duhai kiranya aku tidak membaca catatan amalku, tidak menonton tayangan perbuatanku ketika di dunia. Tapi para penghuni surga dengan senang, bahagia. Ha antumukhra'u kitabiyah, iki tonton, bacalah kitab catatan amalku, lihat rekam jejak perbuatanku ketika di dunia. Beda dengan penghuni neraka, penyesalan tiada guna. Alangkah baiknya jika aku tidak melihat rekam jejakku ketika di dunia dulu. Penyesalan tiada guna. Itulah keajaiban tulang sulbi dari Allah. Maka kalau mau bermaksiat, pikir 1000 kali. Allah Maha mengawasi, Allah utus malaikatnya untuk mengawasi juga. Dalam tubuh kita ditanam CCTV oleh Allah, yang tidak bisa hancur, tidak bisa remuk, tidak bisa ini dan lain sebagainya. Meski ditumbuk tapi sinyalnya tetap aktif sampai hari kiamat. Dan ini merekam semuanya. Nah, CCTV buatan manusia ditutupi bisa. Ada CCTV mau maksiat tutupi, apa dirusak sih, itu bisa. Atau dihentikan dulu. Tapi CCTV dari Allah ini nggak ada yang bisa merusak. Maka maksiat terekam maksiat, berbuat baik terekam berbuat baik. Baik, jenengan mau maksiat, mau zina sih tak deke sik. CCTV ini tidak bisa. Kalau itu CCTV buatan Allah akan terekam sudah. Lah setelah manusia itu dikeluarkan oleh Allah dari sulbi, di usia 4 bulan dalam kandungan, Allah ambil sumpah semua manusia. Jiwa manusia ini disumpah oleh Allah. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kapan Allah mengambil sumpah ini? Ketika manusia berada 4 bulan di dalam perut ibunya. Nabi kita bersabda, ya, an Abdullah ibn Mas'ud qal, dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau adalah as-shadiqul masduq. Jadi kalau ada hadis menggunakan as-shadiqul masduq, itu berarti Nabi hendak mengabarkan sesuatu perkara yang gaib atas informasi dari Allah. As-shadiqul masduq, benar dan dibenarkan.
Rasulullah itu orang yang benar dan dibenarkan. Jangankan kawan, lawan pun membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Namun karena keingkarannya sehingga tidak mau mengikuti seruan Rasulullah. Dan kalau ada hadis yang menggunakan as-sadiqul masduq, itu biasanya Rasulullah hendak mengabarkan sesuatu yang gaib berdasar informasi dari Allah. Apa informasi yang Rasulullah berikan? Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu mithla dhalika 'alaqah summa yakunu mithla dhalika mudghah. Sesungguhnya setiap dari kalian itu dikumpulkan di perut ibundanya 40 hari sebagai nutfah. Kemudian 40 hari berikutnya sebagai alaqah. Kemudian 40 hari berikutnya sebagai mudghah. 40 tambah 40 tambah 40 berapa? 120. 120 itu berapa bulan? 4 bulan. Fayursalu ilaihil malak. Ketika janin berada di usia 4 bulan dalam kandungan, diutuslah malaikat kepadanya. Fayanfukhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh. Jadi seorang janin itu ruhnya ditiupkan ketika dia berada 4 bulan dalam kandungan. Summa yu'maru bikatbi ajalihi wa rizkihi asyakiyun huwa am sa'idun. Kemudian ditetapkanlah 4 perkara: ajalnya, rizkinya, bahagia atau sengsara. 2 yang pertama itu takdir. Artinya mutlak kewenangan Allah. Kapan Allah tetapkan ajalnya seseorang itu mutlak kewenangan Allah, manusia tidak bisa intervensi. Kalau Allah sudah tetapkan hari ini ada orang yang meninggal di jam 12 tepat, maka siapapun tidak bisa mengintervensi. Manusia hanya bisa menghindari sebab-sebab ajal, sebab-sebab kematian. Menghindar dari bencana itu salah satu usaha untuk menghindar dari kematian. Bukan berarti manusia bisa menghindari kematian, karena dimanapun berada pasti kematian akan menjumpainya. Maksud menghindari itu contoh, kalau ada kereta api lewat, kalau kita berjalan di tengah rel ketabrak ya mati. Tidak mungkin terus kita punya pemahaman Allah tak melaku di atas rel, kok nek ketabrak nek rung wayahe nak ya ora mati. Itu pemahaman takdir yang konyol. Konyol kalau memahami takdir seperti itu, konyol. Kemudian rezeki. Begitu kita diciptakan oleh Allah, Allah sudah tetapkan rezekinya. Maka jangan takut tidak mendapatkan rezeki dari Allah. Wong kita sudah diciptakan oleh Allah, Allah sudah janjikan rezeki untuk kita. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun.
dan dari langit sebab-sebab rezeki kalian dan apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Jadi kita sudah diciptakan oleh Allah, rezekinya sudah diukur oleh Allah. Kita hanya bisa berusaha untuk menjemput datangnya rezeki dengan halal dan thayyib. Berapa banyaknya atau sedikitnya itu urusan Allah. Kewajiban kita menjemput rezeki, berusaha mencari dengan cara halal dan thayyib. Yang kedua, yang berikutnya syaqiyun au sa'idun. Manusia itu akan celaka atau bahagia. Ini bisa ada campur tangan manusia. Kalau dia pilih celaka, maka dia akan terus meniti jalan kecelakaan, jalan kebinasaan. Kalau hatinya condong pada keburukan, pasti dia celaka. Kalau dia milih jalan keburukan, maka Allah tinggal mengiyakan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dalam Quran surat As-Saff itu ayat 5. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan ketika manusia itu menyimpang dari jalan kebenaran, memilih jalan kesesatan, maka Allah tinggal mengiyakan. Allah palingkan hatinya dari jalan kebenaran, maka dia celaka. Bukan berarti Allah takdirkan dia celaka, tapi dia sendiri yang memilih kecelakaan, memilih kebinasaan. Allah tinggal mengiyakan. Begitu pula jika manusia memilih keselamatan, memilih kebaikan, dia meniti jalan kebaikan, maka Allah akan buka pintu hatinya sehingga hidayah kebenaran Islam bisa masuk ke dalam hatinya untuk dipahami dan diamalkan. Lah di usia yang 4 bulan ini, di saat ruh ditiupkan, kemudian semua ruh, semua jiwa diambil janjinya oleh Allah. Wa ashhadahum ala anfusihim. Dan Allah berfirman, alastu bi rabbikum. Semua jiwa, semua ruh menjawab, qalu bala syahidna. Benar wahai Allah, Engkau adalah Tuhan kami, dan kami menjadi saksi Engkau adalah Tuhan kami. Kenapa janji ini diambil oleh Allah? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Biar nanti pada hari kiamat tidak ada jiwa, tidak ada manusia yang beralasan bahwa kami tentang ini, tentang keesaan Allah, tentang perintah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, ini kami lengah, artinya kami belum tahu. Maka semua jiwa sudah diambil janjinya oleh Allah, sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak mengesahkan Allah. Dan tidak ada alasan bagi siapapun di hari kiamat untuk mengatakan belum tahu kalau saya ini diperintah untuk mengesahkan Allah. Karena semua sudah diambil janji oleh Allah. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau nanti pada hari kiamat, biar tidak ada
manusia yang beralasan bahwa yang berbuat musyrik itu hanya nenek moyang kami, bapak-bapak kami, sedang kami ini hanya keturunan bapak-bapak kami, keturunan nenek moyang kami. Kalau yang berbuat musyrik itu mereka yang menyekutukan Engkau wahai Allah, itu adalah nenek moyang kami, masa iya Engkau akan binasakan kami atas apa yang telah dilakukan oleh bapak-bapak kami dari kedurhakaan? Yang durhaka itu bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Yang musyrik itu nenek moyang kami. Kami hanya keturunan mereka dan kami mengikuti mereka. Harusnya yang Engkau binasakan, yang Engkau siksa itu mereka, bukan kami. Karena kami ini hanya mengikuti mereka. Maka semua jiwa tanpa kecuali diambil janjinya oleh Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Semuanya mengatakan bala syahidna. Sehingga tidak ada alasan, oh saya hanya mengikuti fulan, saya hanya mengikuti kakek kami, saya hanya mengikuti nenek moyang kami, saya hanya mengikuti bapak-bapak kami. Tidak ada alasan untuk itu. Karena semua janji, semua jiwa sudah diambil janjinya. Wa kadzalika nufassilul ayati la'allahum yarji'un. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami dengan sangat rinci, dengan sangat detail, bahwa semua jiwa itu sudah diambil janjinya, sumpahnya oleh Allah saat dia berada di usia 4 bulan dalam kandungan. Dan semua jiwa sudah mengatakan iya bahwa Allah Tuhannya. Dan semua jiwa sudah menyatakan menjadi saksi bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa. Ayat-ayat ini Allah jelaskan dengan sangat detail. Allah terangkan dengan sangat rinci. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Agar manusia yang durhaka, manusia yang maksiat, manusia yang menyekutukan Allah, manusia yang jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya, kembali ke jalan kebenaran, biar selamat dunia dan akhirat. Sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengesahkan Allah. Ya, ada lagi.